Engkau kuberi nama dengan Muhammad Naufal Ghazali bin Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Sambaituka bima sammakallah Muhammad Hussein bin Muhammad Rizki Maulana. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak saleh, selamat dunia akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, sambaituka bima sammakallah Muhammad Lutfi Mumtaz bin Muhammad Samman. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak saleh, alim, sugih. Fatihah. Zidna ilma sajli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamah, sammaituki bima sammakillah Nur Zidna Ilma binti Ahmad Sajli. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak salehah, selamat dunia sampai akhirat. Fatihah. Latif, Latif, Nadifa, Latifa, ya. Latifa, Nadifa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamah, sammaituki bima sammakillah Nadifa Al-Mayra binti Muhammad Saleh. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak salehah, selamat dunia akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamah, sammaituki bima sammakillah Hannan Khaira binti Hadran. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak salehah, selamat dunia sampai akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, sammaituka bima sammakallah Muhammad Arkanza bin Syarif. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak saleh, selamat dunia sampai akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, sammaituka bima sammakallah Muhammad Hannan Azhari bin Muhammad Rijali. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak saleh, alim, sugih, selamat dunia akhirat. Fatihah. Siapa? Ahmad Raska. Ahmad Raska. Ahmad Raska binti Muhammad. Raska. Iya. Abahnya siapa? Muhammad Rizki Aulia Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, sammaituka bima sammakallah Muhammad Ahmad Razka bin Muhammad Rizki Aulia Rahman. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak saleh, selamat dunia akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Ya bint Sammaituka bima sammakallah Kaila Purnama Dewi bin Madriyani. Barakallahu fiik. Dan jadi anak salehah. Selamat dunia akhirat. Fatihah. Udah. Surah Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam sammaituka bima sammakallah Ahmad Fikri bin Rahman. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak saleh. Selamat dunia akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamah sammaituki bima sammakillah Jihan An-Nadia Namira binti Ahmad Andi Maulana. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak salihah. Selamat dunia sampai akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam sammaituka bima sammakallah Muhammad Arka Al-Farizi bin Diriyama Chandranata. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak saleh. Selamat dunia akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Napa Safaraz ujungnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam sammaituka bima sammakallah Muhammad Rayyan Safaraz bin Andri Hermawan. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak saleh. Selamat dunia akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siapa abahnya nek? Siri. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam sammaituka bima sammakallah Nova Syamil bin Muhammad Siri. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak salihah. Selamat dunia sampai akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamah sammaituki bima sammakillah Halwa Izzati binti Ahmad Mustafa. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak salihah. Beruntung. Selamat dunia sampai akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam sammaituka bima sammakallah Muhammad Rafif bin Badaruddin. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak saleh. Beruntung. Selamat dunia sampai akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam sammaituka bima sammakallah Muhammad Zainal Ilmi bin Murjani. Barakallahu fiik. Mudahan jadi anak saleh, alim, sugih, beruntung dunia akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nantu hade degah. Oh, ada na berganti ngaran. Salah jur.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghulamah sammaituki bima sammakillah Ruqayyah Jannatul Ma'wa binti Muhammad Arifin. Barakallah fiik. Mudahan jadi anak salehah, beruntung, selamat dunia akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil baca doa atas Nyalain aja. doang ini kan langsung. Nyalain aja. Udah Bapak langsung udah. Udah Bapak. Udah itu aja tadi. Sudah maulid juga. Nyalain aja. Apa? Tahu mantapin kayak استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدة عنقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا وأن يطلب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعون ظافرة وعلى باب عزته تخطرها وتغشاها منه البيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته عالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساقي كوش إرشادك الأهل وداء ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرات اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأمه ببركته والشرف بوجهته أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القائم بجميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف لهما كرمة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العداء ولاة الحق بجميع نواحي الأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعة والصدق في خدمتك قائمين إذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب جسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi bi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi an-nur, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syarifah yang berhadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus tamu kita Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Guru Muhammad Yanur dari Kalua, yang insya Allah pada malam hari ini akan menyampaikan tausiah atau ceramah agama. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Zabir Asgab, Al-Habib Jainal Abidin Al-Qadri, Al-Habib Ahmad Bahashim, dan juga para habaib yang berhadir pada malam hari ini yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama beliau, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada beliau semua. Dan juga yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Guru Ibrahim Shah, Ayahanda Guru Abdul Wahab, dan juga yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Guru Ahmad Tabrani selaku tuan rumah pada acara pada malam hari ini, dan juga para guru-guru yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada beliau semua. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para aparatur pemerintah dan aparatur desa baik sipil maupun militer yang berhadir pada malam hari ini. Dan yang ulun sayangi dan ulun cintai jamaah kaum muslimin dan muslimat sekalian yang berhadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di dalam acara yang mulia ini. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini berkat daripada para habaib dan para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini, dan juga lebih-lebih berkat daripada sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan juga berkat sahibul haul wa maulana Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, sengaja maupun yang tidak sengaja, dulu, sekarang maupun yang akan datang, sehingga tidaklah kita bubar dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita, hidup beriman, mati pun dalam keadaan beriman, dikabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal dan luas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang panjang, sehat wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan kepada para habaib, para syarifah, para guru-guru agama, alim ulama yang berhadir pada malam hari ini. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan tetap istiqamah membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga marilah kita sama-sama doakan kepada para pemimpin pemerintah, aparatur pemerintah, dan juga aparatur desa, baik sipil maupun militer yang berhadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau semua menjalankan amanahnya dengan seadil-adilnya, sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, sehingga terciptanya masyarakat yang makmur dunia dan akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para istri beliau, para sahabat beliau, ahlul bait beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau dulu sekarang ila yaumil qiyamah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah ke hati kita masing-masing untuk senantiasa cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya di akhirat kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ulun ucapkan kepada panitia yang telah mempercayakan kepada ulun untuk membawakan acara pada malam hari ini, yaitu acara Maulid Akbar dan juga haul yang kita laksanakan pada malam hari ini, malam Senin tanggal 22 Safar 1444 Hijriah, bertepatan dengan 18 September 2022 Hijriah, yang bertempat di halaman Majelis Bahrul Ilmi beralamat di Jalan Perumnas Citra RT 8 Desa Sungai Cuka. Sama-sama kita ikuti dari bersama rangkaian acara yang sudah kita ikuti, yaitu Maulid Al-Habsyi atau Sintud Durar, karangan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang dibawakan oleh rombongan Maulid dari jamaah Majelis Bahrul Ilmi. Semoga kita semua mendapatkan barakah daripada Ahlul Maulid, amin ya rabbal alamin. Dan juga sama-sama kita ikuti tadi tasmiyah masal yang dipimpin oleh Habib Zainal dan juga guru kita atau tamu kita, Guru Muhammad Janur. Semoga anak-anak dari saudara kita yang baru saja diberikan nama oleh beliau, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahman, dan senantiasa dijadikan kebanggaan orang tuanya dan bangsa serta negaranya, dan terlebih-lebih nantinya akan menjadi kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan Radhibul Fatihah untuk mengambil berkah daripada kehadiran para habaib pada malam hari ini. Yang memimpin Radhibul Fatihah kami mintakan kepada Al Habib Zabir Segap. Waktu dan tempat kami persilakan. Astagfirullahaladzim. Ila hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan pembacaan Radhibul Fatihah tadi acara kita berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pengajian ayat suci Al-Qur'an. Untuk ini kami mintakan kepada akhina Al Habib Zain Bahashim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sama-sama kita dengarkan dan kita simak dari pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang yang ahli Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, dan juga senang membaca Al-Quran, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan segala isi Al-Quran, dan mudah-mudahan nantinya kita di akhirat mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan atas nama panitia pelaksana. Untuk ini kami mintakan kepada Bapak Mas Ripai, pembekal Sungai Cuka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Minta maaf nalah berdiri. Berbaik nang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba'. Yang dimuliakan Allah, para habaib, para sarifah yang berhadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, bil khusus guru kita Muhammad Yanur yang berasal dari Kalua. Terima kasih guru sudah datang di Sungai Cuka. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan kepala desa, para tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh undangan jamaah majelis ilmu pada malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat Allah pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka acara tasmiyah masal dan menyambut bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Malam ini sangat teristimewa karena kita kedatangan tamu yang begitu jauh. Kalau biasa kita hanya melihat di YouTube, malam hari ini alhamdulillah beliau ada di hadapan kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang berhadir di sini akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama ulun mewakili kekawanan panitia penyelenggara pada malam hari ini menyampaikan ucapan terima kasih bil khusus kepada para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para rekan-rekan kepala desa, dan seluruh undangan yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa berhadir di tempat ini.
dan kita berdoa semua mudah-mudahan harinya ini kada hujan sampai akhir kena. Kemudian di kesempatan ini juga ulun ucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam acara ini, baik dari awal persiapan penyediaan tempat dan lain sebagainya, donatur dan lain sebagainya, sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Tentu di dalam acara ini banyak kekurangan, banyak yang perlu kita benahi. Namun ulun yakin dengan kerjasama para panitia, kerjasama semua jamaah yang berada di tempat ini, insya Allah acara ini bisa berjalan dengan lancar. Perlu juga ulun sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa di depan kita ini ada lahan kurang lebih 50 kali 50 guru lah, yang insya Allah nantinya akan kita bangun masjid di tempat ini. Kita berdoa bersama agar pembangunan masjid ini bisa segera terlaksana, dan mudah-mudahan jamaah kena bisa menempati masjid ini kada kehujanan lagi, mudah-mudahan. Kemudian kami juga mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini sekali lagi terdapat kekurangan, terdapat kekeliruan, kehilapan. Kami dari panitia penyelenggara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjamu dan melayani jamaah sekalian. Namun kami sadar sebagai seorang manusia biasa tentu banyak kekurangan, tentu masih banyak yang perlu kami benahi. Oleh karena itu dimohon kepada jamaah sekalian untuk bisa memakluminya. Mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun mohon maaf dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh jamaah yang sudah berhadir. Mudah-mudahan di dalam acara ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita semua. Dan pada malam hari ini begitu sangat tersanjung ulun guru, mungkin Sidin yang pertama datang ke Satui ke Sungai Cuka. Luar biasa. Sekali lagi karena kita biasa melihat di YouTube, malam ini kita berhadapan lawan Sidin. Sekali lagi terima kasih buat Guru Muhammad Yanur. Demikian salah hilaf ulun mohon ampun dan maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya mengucapkan kepada Bapak Kepala Desa Sungai Cuka. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama atau tausiah, dan yang mengisi pada malam hari ini berdua. Jadi nang saikungnya kita rahasiakan dulu. Nah ini yang kita sampaikan, saikungnya atau yang pertama yang akan menyampaikan ceramah pada malam hari ini adalah guru kita bersama, Guru Ahmad Tabrani yang pertama. Untuk itu kami mintakan kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Wahdina ya Allah, wahdina ya Rahman, wahdina ya Rahim ila siratikal mustaqim. Wa'abina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur terus menerus kita haturkan, ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala limpahan rahmatnya Allah, taufik dan hidayahnya Allah, disertai dengan pertolongan kudrat dan iradatnya Allah, dapatlah kita pada malam hari ini berkumpul, berhadir di tempat ini guna mentakzimkan, membesarkan, menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal, ialah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai hari akhirat nantinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, yang kita sayangi, para habaib, para alim ulama, habil khusus ayahanda Al-Habib Zainal dan ayahanda Habib Ahmad, ayahanda Habib Zabir, dan para habaib yang lainnya, dan para alim ulama yang berhadir juga pada malam hari ini. Bil khusus ayahanda Ki Haji Ibrahim Shah, ayahanda Guru Ardian, ayahanda Guru Wahab, dan kakanda Guru Abdul Rahman, dan Guru Haji Nanang Kasim, dan para nang lainnya. Banyak benar ya Allah, ada kesambatan tengah malam kita nyampian. Dan wabil khusus para jemaah undangan yang bisa berhadir pada malam hari ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terkhusus lagi kita ucapkan terima kasih kepada Adinda, Adinda pulang, Adinda Guru Yanur, yang beliau bersedia kiranya datang ke tempat kita. Jadi kita doakan sama-sama beliau mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan jasmaniah dan rohaniah. Karena tadi ulun mendapat kabar kondisi beliau kurang sehat. Jadi ulun takuni dalam hati sidin anak babini kah guru lawas sudah jalan. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih alhamdulillah rencana kita kemarin itu acara seperti ini diadakan di bulan Rabiul Awal. Ternyata di bulan Rabiul Awal sidin beliau ini sudah sasak, kantong sasak. Ya maklumlah sidin ini artis papan atas sudah. Kalau kita nih papan japok. Nasib sudah. Nah ini ya kah kedua-duanya aku nih kalah. Kalah di rupa, kalah di nasib. Sidin nasib artis rupa main dia ya Allah, amun seorang di belakang kayak sarokan, di muka kayak bakantan. Amun sidin ini ada ya Allah, bongas. Kurang lebih 7 bulan, kurang lebih ulun hitung tinggal 12 hari lagi 7 bulan. Jadi alhamdulillah selama beliau sampai ke tempat kita ini ulun kada pernah betelpon lawan sidin, betelponan atau bawi-abiaan kada pernah. Hanya asisten beliau dan asisten ulun sendiri. Wah. Karena waktu itu karena beliau mainnya pakai asisten, ujar ulunnya musuhnya harus asisten juga. Wah. Tapi asisten sidin begaji, asisten ulun kada sing gajian. Nah, itu aja salahnya. Nah, alhamdulillah yang kita nanti malam hari ini sudah datang. Jadi judul cakap ibarat judul itu menunggu. Apa lagunya tuh? Kada ingat lagunya guru apa lagunya? Ada ingat aku nah.
Oh sekian lama aja sedih. Oh pertemuan judulnya Allah. Nah masih ketemukan. Alhamdulillah sidin datang. Allah nah, apa lagunya tuh? Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Nah, pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Nah, jadi ujar lakiannya. Sakit karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Allah. Ini mau tangi guru lo salah guan lo totak supaya sini mau bernyanyi. Pokoknya malam hari ini kita guru kalau usah serius. Sebahagianya umat Rasulullah nih. Karena buahnya ini banyak tahutang. Harus dibahagiakan bertahan. Ya, nah supaya bahagia. Nah tuh. Jangan ingin mana nih, ingin situ aja kita. Oh lagi ya bah oh bah. Nah kita ambil satu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi, zikrul anbiya minal ibadah. Kita menyebut para anbiya, para nabi, apalagi mengisahi tentang kisah Nabi kita Muhammad SAW itu adalah satu ibadah. Itu menjadi ibadah bagi kita. Kenapa sebab? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya jadi ibadah. Semuanya menjadi ibadah. Nabi menyampaikan untuk berbuat taat. Taat itu ibadah. Nabi melarang agar kita berbuat maksiat. Ya kah, maksiat itu pun ibadah. Tapi kayak apa maksiat itu supaya jadi ibadah? Taat itu supaya jadi ibadah. Maksiat itu kita tinggalkan, maka itu menjadi ibadah bagi kita. Taat itu kita kerjakan, maka taat itu menjadi ibadah bagi kita. Ya kah? Makanya ada Nasidaria mengatakan dalam lagunya, lagu pulang keluar. Ya kah? Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana orang beribadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, kerja di rumah. Bagi yang beriman, semuanya jadi ibadah. Ada lagi begini dosa, begitu dosa, kemana-mana hendak mandua. Ya, cocok aja berdosa. Ini mama. Nah, kemudian tersambung lagi. Ulun satu mat aja kena guru ang talawas. Ya bapak lah juga. Ulun kada bamplok. Ajar talawas. Ayo pembakal berbaikong nah hadir nah tolong amplukiakan guru itap. Lagi nih. Nah, hadisnya apa? Kedua sambungannya zikrus salihin kafaratun. Menceritakan orang-orang saleh itu menjadi kiparat, menjadi penebus bagi dosa-dosa kita yang telah lalu. Lalu kita buka sejarah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bersifat sabar. Sabar itu menjadi kiparat bagi dosa kita yang pernah kita menjadi orang yang pemarah. Para aulia Allah Ta'ala itu bersifat pemurah. Dan pemurah itu adalah menjadi kiparat dosa kita di waktu kita bersifat bakhil. Ya kah? Nah, kemudian lagi zikrul maut yuqarribukum minal jannah. Ingat mati itu menghampirkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa nih harinya kah? Dudukan aja ada bapak. Ya kah? Ayo ada bapak, insya Allah ada bapak. Dudukan ya. Nah, kemudian kita hidup di alam dunia ini, ya kah, ada 4 masalah, ada 4 peperangan yang bisa terjadi. Pertama, perang antar agama, orang kafir dengan orang Islam. 2, perang sesama agama, ngarannya perang saudara, itu musuh parak. Yang ketiga, perang itu, ya kah, lebih dekat lagi daripada perang antar agama, perang sesama agama, ialah perang rumah tangga. Kenapa? Sebab musuh kita sakalambu. Nah, tapi lebih dekat lagi ialah perang hawa nafsu yang ada di diri kita. Itu musuh yang ada di diri kita. Lalu bagaimana caranya kita memerangi hawa nafsu? Letakkanlah diri kita itu di tempat yang paling rendah di sisi Allah, baik pun di sisi makhluknya. Dan jadilah kita itu memandang orang itu, pandanglah kebaikannya, jangan pandang kejahatannya. Tapi kepada diri kita, pandanglah kita kejahatan kita, anak kita pandang. Niscaya
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita selamat dunia dan akhirat. Nah, itu aja yang bisa ulun sampaikan karena kada bamplok satu mat aja. Satu mat aja. Mudah-mudahan barataan selamat dunia dan akhirat, dan doakan ya kah majlis-majlis kita, pondok pesantren dan sebagainya, tempat ibadah ya kah, itu semuaan menjadi ladang kita, menjadi apa, jembatan kita menuju ke alam akhirah, yaitu menuju ke jalan yang selamat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha atas segala kekurangan, baik itu pelayanan, penyambutan dan sebagainya. Wabil khusus kepada Adinda Guru Muhammad Yanur, minta halal, minta ridha dunia dan akhirat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama dengarkan dan simak ceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh tamu kita yang kita sama-sama cintai, Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Guru Muhammad Yanur dari Kelua. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran pian barataan, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian semuanya. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, terlebih khusus kepada sahibul majlis yang mengadakan acara pada malam hari ini yang ulun muliakan, segenap para pejabat yang berhadir yang ulun hormati, para tutuha-tutuha masyarakat, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, apapun yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barataan yang hadir ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah berkumpulan di sini, tentunya kada lepas daripada keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala macam nikmat yang Allah unjuk lawan kita semuanya pasti bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sebagai hamba Allah yang baik, sebagai umat Rasulullah yang baik, maka tentunya kita selalu mensyukuri nikmat Allah seraya mengatakan alhamdulillah, dan lidah kita pun harusnya memperbanyak pula salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, dzurriyyat dan semua pengikut beliau ila akhiriz zaman. Hadirin sekalian yang ulun hormati, sebelumnya ulun minta maaf karena duduk lebih tinggi daripada para habaib dan tuan-tuan guru yang lain. Ampun maaf, kebiasaan ulun ceramah itu berdiri karena memang kita pernah dipasani oleh salah seorang habaib, amunnya ada guru-guru tuha atau ada habaib atau ada orang tuha yang lainnya, lebih baik ceramahnya berdiri saja daripada duduk di atas kursi. Tapi karena kondisi batis ulun masih lamahan, mun ulun karasi berdiri,
ulun dagoi rabah lakopian nang gigir. Jadi baik kada usah daripada maulah tumbur, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Nah jadi ulun minta izin duduk di kursi bukan karena merasa apa, tapi karena kesehatan yang diperhatikan. Ini jadi mohon maaf untuk misalnya tuntung acara, tolong ulun jangan dibawai bakudak raum, terlalu banyak bakudak raum. Jadi mohon izin, bukan ulun sombong, bukan ulun menutup diri, tapi karena memang ulun belum sehat. Hari Kamis tadi full dari malam sampai sore kada bisa bangun. Untung hari itu kada ada jadwal, hanya jadwal ulun ada di kampung. Andaikan ada, betapa kecewanya nama undang karena ulun garing. Nah, maka PR bagi ulun, kada boleh bagi ulun garing walau sehari pun. Mulai hari ini sampai habis bulan Maulid kada boleh garing, sehari pun kada boleh garing. Bila ulun garing sehari aja pasti ada hati yang kecewa. Berapa ribu nang kecewa, bisa ada nang menyumpah. Nah ya itu tok aja. Kami pang talambat jar. Kada kawai ngarannya nusia nih kayak ini pang. Robot gin bisa garing. Apalagi manusia nih, robot gin bisa lobet baterainya. Manusia bisa garing juga. Ya syukurlah mau Allah Ta'ala memberi garing, itu tandanya kita kada samalan Firaun. Ujar Firaun tuh harus suah garing bang. Ujar. Munnya kita suah garing berarti kada samalan Firaun. Syukur. Alhamdulillah kayak itu nah. Jadi minta maaf sekali lagi ulun duduk di atas kursi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini guru mengadakan maulid berdahulu. Judulnya Jersidin menyambut kedatangan bulan maulid. Artinya kita menyiapkan diri kita malam hari ini untuk menghadapi bulan maulid sebulan penuh kaina. Apa yang paling penting kita persiapkan untuk menghadapi bulan maulid? Yang paling penting kita persiapkan itu adalah hati kita. Saat bulan maulid tiba, hati kita yang kita buka untuk semangat mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jangan artinya bila datang bulan maulid, rumus nang dipakai itu parut kanyang. Tuh mulut. Lain maulid. Mulut. Mulut tuh muntong. Bulan mulut, bulan muntong. Makan aja gawian. Pokoknya bila bulan mulut, pikirannya parut kanyang. Itu ajalah beumuran mulai bahari kayak itu pangkat kada benda naik. Mestinya kita saban tahun itu makin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Bila datang bulan maulid, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Semangat kita nih mendengarkan kisah Rasulullah, mestinya nang kayak itu. Tapi kita bila bulan maulid nang dipikirkan, lumayan panci begantung, lumayan rinjing kada tak pakai, malaran ada duit kada tak buang, menukar lauk kada lagi, nukar sayur kada lagi, lumayan itu aja nang kepikiran. Jangan lagi nang kayak itu. Buka hati kita, niat dari sekarang. Aku mulai datang bulan maulid, bila ada orang mau undang, aku tulak. Nang niat handangku paling utama, aku hendak mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling utama. Dan kepada para dai, para penceramah, nang mana-mana ditunjuk, diamanahi oleh masyarakat untuk menyampaikan ceramah maulid, maka fokuskan ceramah itu kepada cerita Nabi Muhammad SAW. Jangan ngalantur terlalu jauh. Ceramah maulid tapi layau. Ceramah maulid bereremang.
Misalnya kemana-manakah layaunya, jangan, fokuskan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibarat pun kambang-kambangnya ada layau sedikit, tapi masih nyambung, kena bulikakan ke intinya pulang. Itu jen layau bata tarusan. Nah, mulai mukaddimah layau dah, sampai pampihan layau. Kisah Nabi Muhammadnya sauting dada. Antu luput ngarannya, salah ambil penceramah. Nah makanya hati-hati, nah pian-pian hendak bacari penceramah, hati-hati juga. Lokopina nang mudi-mudil toh menyampaikan. Nah intinya tuh kisah Nabi Muhammad nang diangkat. Jadi sekira-kira umat ini lebih memahami bagaimana Nabi Muhammad. Umat ini lebih mengerti bagaimana sifat Nabi Muhammad. Kita tuh muntulakan ke Makkah Madinah lah. Mudahan semuanya diundang ke Makkah Madinah. Amunnya kita tuh lah ke Madinah. Di Madinah tuh kan ada museum. Museum di belakang Masjid Nabawi itu kan ada museum. Di luar pagarnya itu. Museum itu kalau kita masuk ke sana, kita orang Indonesia, ada penerjemahnya orang Indonesia juga. Bilanya kita masuk ke situ, kita akan disuguhkan pemandangan dan cerita yang berkaitan langsung dengan Nabi Muhammad, seakan-akan kita dibawa ke alam nyata bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bayar memang masuk ke situ, kada gratis bang. Bayar masuk ke situ, larang lumayan. Tapi kita merasakan sensasi bagaimana diri kita dibawa seperti ke zaman Nabi Muhammad. Karena pian bila masuk ke dalam ada layar gonol, dijelaskannya, oh di sini tata letak kota atau letak perkampungan di zaman Nabi Muhammad. Dijelaskannya per buah, ini rumah Nabi, ini masjid Nabi, ini rumah Abu Bakar, ini rumah Umar, ini rumah Utsman, ini rumah sahabat fulan. Diceritakannya dan kayak itu. Jadi seakan-akan kita ini dibawa ke alam sezaman dengan Nabi Muhammad. Itu tuh nyaman benar pian bila masuk ke museum tuh. Jadi sesuatu nah asalnya kita kada tahu tabulik tahu. Nah makanya mempian tulah ke Madinah dudi ini sawatakan masuk ke museum. Sawatakan biar habayar dah papa, bayar na bermanfaat juga. Jangan naik ke diskotek kah, ada aja berdosa di sana. Ini naik ke museum itu bagus benar, nambah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Nah ini utamanya ketika kita menghadapi bulan Maulid, maka buka hati kita supaya niat kita paling utama untuk memperdalam tentang Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum ulun melanjutkan lebih lanjut lagi ceramah, ulun teringat ada salah satu guru ulun bernama persis sama dengan nama Sidin, nama undang kita malam ini. Nama guru ulun itu Ahmad Tobrani. Beliau adalah orang yang pertama memberikan restu kepada ulun untuk berjalan. Orang yang pertama kali memberikan restu, memberikan izin kepada ulun untuk berjalan kemana-mana, itu beliau. Ngaran persis sama Sidin, Ahmad Tobrani. Tapi tabungan Sidin pang pada Sidin nih. Han belak-belakan bener leh. Bepala aja guru. Ada tiwas tadi macam-macam. Enggak ya entar lah begitu digura. Ada ulun ingat ngaran Sidin persis sama pas benar ulun, dan ini kada pernah sejarah ini ulun uraikan di mana-mana, baru pertama ini ulun menyambatnya. Kada pernah ulun menyambat, satu kali pun belum pernah ulun menyambat di tengah-tengah umum seorang guru yang pertama kali mengizini dan merestui ulun berjalan, namanya Al-Ustadz Ahmad Tobrani. Itu dulu beliau ketika ulun mondok di pondoknya, 3 bulan ketika ulun mondok di situ, beliau langsung percaya kepada ulun untuk menjadi pembantu mengajar beliau di tingkat tika Al-Quran. Jadi dulu pondok pesantren ada tingkat awaliyahnya, ada sanawiyahnya, aliyahnya, ada tika Qur'annya.
Nah ulun hahanyaran masuk itu diamanahi oleh Sidin untuk mengajar di TK karena beliau menganggap ulun fasih dalam bab bacaan Al-Quran. Dibari Sidin bahari gaji 75.000 sebulan. Jadi cukup ulun bila mondok, ulun lagi mondok kada pernah minta duit wan mama abah. Jadi 75.000 cukup untuk modal 1 bulan. Karena pemakan ulun kadang ngalih. Ulun tuh pemakan paling harat hintalo. Hintalo aja hari-hari hintalo sanggup ulun. Tapi hintalonya bervariasi. Hari ini hintalo mata hadangan. Esok hintalo menang bekocak ngento. Nah imbah itu esoknya hintalo bacampur nior. Mbah itu isoknya hintalo pakai pucuk waloh. Mbah itu isoknya hintalo pakai mie sedap. Mbah itu bujuran desuh maulah kah? Nah, hintalo tuh dicampur pakai mie sedap harat jadinya nyaman rasanya. Nah, mbah itu esoknya hintalo pakai jagung. Itu mbah itu isoknya hintalo pakai sajiko. 7 hari 7 macam hintalo berbeda-beda menunya. Kayak itu ulun bahari hintalo aja sambatannya. Napa lauk ya Nur jebuhannya hari ini hintalo aja. Hintalo tarus tak beturang bapak ya senca jurang. Kau kada bisa nurut teh. Orang jurang bervariasi jadi kada dulak kayak itu orang. Hai ulun bahari paling hintalo paling larang. Iwak karing ulun kada makan, iwak hidup makinnya. Oh, kada makan iwak hidup pian. Pian makan lewat hidup. Nah sama berarti. Bisa makan iwak hidup bepala bener. Nah lagi hidup tokap dimakan kayak itu. Apalagi kita makan pupuyo bahaya. Habis rakai rakungan. Itu kisah lagi di pondok pian. Jadi ngarannya ceramah di wadah Sidin pas ulun keingatan wan pengguruan. Doakan guru ulun dan Sidin doakan juga dan guru-guru kita semuanya mudahan panjang umur sehat afiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Itu tujuan utama hidup. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Aku kada maulah jin, kada maulah manusia kecuali untuk ma'rifat lawan aku. Jar Tuhan nih. Nah ini tugas pokok kita. Berarti selama kita hidup kita harus mendapatkan nikmatnya ma'rifat. Tapi ma'rifat itu kada bisa didapat kecuali sesuai dengan prosedur yang sudah diatur oleh Allah. Kada kawa ilmu pintar pandir haja ma'rifat ini kada kawa. Sebab ujar Rasulullah yang namanya ma'rifat disebut Nabi dalam hadis al-ilmu nurun yaqdhifuhullahu ala qalbi abdi man ahab. Al-ilm yang dimaksud al-ilm al-ma'rifah nur, yaitu sebuah nur. Yaqdhifuhullahu yang menembakkan akan nur itu oleh Allah ala qalbi abdi man ahab, ke atas hati orang yang sudah Allah cintai. Nah coba pian pahami itu kalimatnya. Qalbi abdi man ahab. Hati hamba yang ia sudah mencintainya. Orang tuh sudah dicintai Allah. Hanyar kawa dapat ma'rifat. Mun belum dicintai Tuhan, jangan mimpi hendak ma'rifat. Oh berarti PR kita kalau hendak ma'rifat kayak apa? Maka pian harus mencari kayak apa caranya supaya Tuhan cinta lawan kita. Kayak apa caranya supaya Allah melemparkan cintanya itu lawan kita. Kalau hamba mencintai Allah itu wajar. Nih hamba mengemis cinta ngarannya. Nah nang dimaksud ini Allah langsung mencintai lawan si hamba. Nah ini lakas dapat ma'rifat. Lalu kayak apa caranya yuk? Sekira-kira Allah Ta'ala tuh mencintai kita. Jalannya jelas. Tuhan menjelaskan di Quran. Jelas sejelas-jelasnya. Qul kata Allah.
katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, rumusnya ikutilah oleh kalian akan aku, Nabi. Bila kalian sudah mau umpati aku, yuhibbukumullah, niscaya mencintai akan kalian oleh Allah. Allah pasti cinta kepada kalian. Bila hendak dapat cintanya Allah, umpati Nabi Muhammad. Bila kita sudah mau umpati Nabi Muhammad, pasti Allah cinta. Mun Allah sudah cinta, pasti ditembakkannya cahaya ma'rifat ke dalam hati. Kada repot pian dapati. Jadi orang-orang yang artinya mendapatkan kenikmatan ma'rifat kepada Allah, itu memang orang yang dikehendaki oleh Allah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhtiarnya inya supaya dicintai oleh Allah, gerakan na inya gawi maumpati gawian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rumus paling nyaman kata para ulama. Rumus paling nyaman kita hendak mendapatkan nikmatnya ma'rifat, maumpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maumpati nang apa? Dohirnya diumpati begamatan. Tapi nang paling cepat mengantarkan kita maumpati Rasulullah, dipintangan ikatan batin kita kepada beliau. Ini nang paling cepat menghantarkan kita mendapatkan kenikmatan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ma'asyiral muslimin. Nah tampulo nih para bulan maulid, pian kena mendangari orang berkisah Nabi Muhammad macam-macam kisahnya itu dan ini, sifat-sifat Nabi ini dan itu. Begamatan pian baniat hendak menuruti Rasulullah. Ulah hati pian sekira-kira setiap detik, setiap saat selalu ada ikatan dengan Nabi Muhammad. Kuat ikatan dengan Nabi Muhammad. Dengan sendirinya, bilanya kita sudah begamat mengikuti Nabi Muhammad, berjalan mengikuti Nabi Muhammad, Allah Ta'ala akan melemparkan perasaan itu. Rasa ma'rifat itu akan dilemparkan ke dalam hati kita. Sehingga kita ini merasa hidup, rasa bahagia aja. Himong terus. Kan ada sadihnya pian. Napakah, dede, sadih. Itu orang ma'rifat. Yalah orang ma'rifat tuh kuriheng jagawian. Kuriheng walaupun pada dohirnya sakit sih den. Tapi orang tetap himong. Ayo, kada apa-apa. Artinya jesiden diputusi orang ka cinta, ada apa-apa. Santai aja. Putus cinta tuh ada apa-apa. Seikong hamutusi cari bahasa. Kada tapi belalapah kada. Ini bayar diputusi orang minek. Ngapa kayak tak? Orang santai aja lah, santai walaupun aku kalah aja. Di dalam percintaan tetapi aku pernah merasakan jua kasih sayang belayanmu. Marah kalah leh. Tapi suah juga marah saya. Mungol juga. Jadi jabiniannya oh kada ada. Aku kan ada mengkhianati kada. Kada perlu jalakiannya kayak itu. Sudah hika menyakiti aku dah. Hendak banu pulang biniannya nih mengelak nih artinya. Dada ulun kada ada memutusi jabiniannya. Dasar lakiannya nang kalakuan kayak ini. Oh kada jalakiannya. Kam nasalah. Benyanyi lakiannya nyambung untuk apa bersumpah aja. Kau menutupi malu semua orang tahu siapa dirimu, engkau yang membuat luka. Percuma bersumpah. Jadi pang, napa aja bidanya? Sekarang aku putuskan berpisah denganmu. Orang lain berlabuh, aku yang tenggelam. Itu tuh tiwas mau tangi tadi.
Orang makrifat santai aja, putusi orang berenai ya. Apa Bang? Cari bahasa kan kayak itu tuh. Apapun permasalahannya tetap sidin takurihing karena orang itu sudah mendapatkan cahaya makrifat dalam hatinya. Nah, melewati jalan kita mengumpati Nabi Muhammad inilah kita paling lakas sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan berataan hadir ini kada mati kecuali sudah merasakan kenikmatan ma'rifat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara orang yang sudah mendapatkan ma'rifat kepada Allah selama hidupnya yang malam hari ini kita hauli akan beliau, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Syekh Kiai Haji Muhammad Syarwani bin Abdan Al-Banjari Al-Banjili. Banjil tulisan Arabnya lah, mun anu Indonesianya Bangil. Guru Bangil adalah contoh manusia yang belum meninggal dunia sudah mendapatkan nikmatnya ma'rifat. Bahkan beliau disebut menguasai tariqat-tariqat yang ada. Tariqat-tariqat mu'tabarah dikuasai oleh beliau. Dan beliau mursyid dalam bidangnya. Bahkan beliau bisa menjalankan anak muridnya. Maka kebanyakan anak murid guru Bangil rata-rata jadi orang hebat, jadi orang sukses. Contoh Abah Guru Sakumpul. Kayak apa ketinggian makom Abah Guru, kayak apa ketinggian pangkat Abah Guru, itu didikan guru Bangil. Guru Syarwani Zuhri Balikpapan, kayak apa alimnya Sidin, kayak apa hebatnya Sidin, itu didikan guru Bangil. Banyak lagi murid-murid Sidin yang lain rata-rata sukses berkat didikan beliau. Bahkan saking ma'rifatnya guru itu dengan Allah, beliau bila membaca kitab jar anak murid Sidin bakesah nih. Anak murid Sidin yang pernah mengaji bakesah lawan kami. Kami Sidin rahatan mengaji di Bangil. Guru Bangil tuh baca kitab laju baca Sidin betaros. Kada tapi jelasakan kada jelasakan tuh nang ala kadernya wara jelasakan Sidin betarus saja baca. Mun dihitung-hitung menurut akal anak murid ini kada pacang paham, tapi baya tamat di pondok situ pemahaman itu timbulan langsung keluaran. Nah, pemahaman itu diberi Allah Ta'ala. Kayak itu guru Bangil tuh biar baca kitab betarus tapi anak murid alim-alim. Sampai ada nama memprotes, guru jar pian mau membaca kitab kayak itu maulah anak murid pian paham, maulah anak murid pian alim. Apa jawaban guru Bangil? Aku kada bisa ma'alim makan manusia ya Sidin. Aku kada bisa ma'alim makan manusia. Nama alim makan tuh lain aku ya Sidin. Nama alim makan Allah. Nah itu Sidin tuh pandangan batin Sidin. Aku kada bisa ma apa-apa, nang bisa tuh Allah. Aku kada bisa. Nah ternyata anak muridnya lulus daripada pondok beliau semuanya jadi orang hebat, jadi orang sukses. Masya Allah lah itu guru Bangil. Contoh tuh orang yang sudah mendapatkan ma'rifat ketika hidupnya. Alhamdulillah kita bisi ulama seperti beliau. Dan itu ulama produksi asli Banjar. Kelahiran Kampung Melayu Martapura, belajar di Martapura, sekolah di Darussalam, lalu kemudian diarahkan oleh Datuk Kashful Anwar untuk mengaji ke Makkah bersama dengan guru Anang Sya'rani. 10 tahun mengaji di Makkah dengan guru-guru yang kealimannya kada diragukan lagi. Artinya di situ kita faham orang hendak alim itu belajar juga. Hendak alim maka wajib belajar. Ampun maaf, biar turunan orang alim, mun kada mau belajar, jangan mimpi jadi orang alim. Maka lo maharap ilmu transfer, kaina dulu maharap nginto. Maharap ilmu transfer kaina. Mun kabelujuran Tuhan mahandaki, ayo. Cuma nang karancakan kada jua bujuran toh, bujuran. Nah banyak anak orang buntat tapi nya bujur-bujur, abahnya buntat, sanganya anaknya alim. Karenanya bujur-bujur mengaji.
Sakalinya nang bapak alim, nah anak ini kada bujur-bujur, buntet juga karena kada bujur-bujur. Nah makanya jadi PR berat bagi kita, nang abah kita orang alim, kita nih anak orang alim. Maka PR berat gasan kita, mun abahku alim, aku harus lebih alim daripada abah. Kayak itu mestinya, ya paling kada sama, gitu. Jangan sampai artinya abahku alim, aku mengecewakan abah, aku memberi supan abah, nah luput ninta. Kita berusaha semaksimal mungkin sekira-kira kita bisa lebih alim daripada abah. Anak siapa ngintu jar? Anak tuan guru si anu, luar biasa lah, abahnya bahari alim, anaknya alim lagi, wah luar biasa ninta, mantap benar. Anak siapa? Jangan buntat ngintu, tupang je bapaknya alim, anaknya liwar buntatnya an, nggak ada beri supan lah. Merisupan, ikhtiar dijalankan, doa dijalankan, serahkan berataan lawan Allah selanjutnya. Jangan tahu hendak ilmu transfer. Dah jamaku, mun abahku alim kena abahku mentransfer. Nah, lalu pangulir jadinya pemuka itu tarus bang. Nilai yang kayak di bank, kawa transfer. Ini ilmu, innamal ilmu bit ta'allum, hanya sanya pakai innama itu redaksinya. Ada tu hasrin, innama kada kawa kada al ilim, innamal ilmu, mun hendak dapat ilmu bit ta'allum, sebab belajar. Mun kada belajar kada mau dapat, karena sejatinya kada ada orang alim nang dilahirakan langsung jadi orang alim, kada ada. Berataan bungol dulu, kecuali para nabi dan rasul. Nah itu alim berdahulu ninta. Hubungan nabi dan rasul nang kaya Rasulullah dah. Kayak nabi kita dilahirakan sidin langsung sujud, siapa malah jari sujud. Nah ayo, nabi lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Nabi lahir dalam keadaan sujud, kawa langsung sujud, tahu caranya sujud, siapa malah jari addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah langsung melajari. Itu khusus untuk para rasul, khususnya untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintar dah. Kita nih bereteen ungwal dedenan tahunya napa-napa. Ini kita nih disulumi orang gula batu, lawan sulumi orang nang nasi. Kada tapi kawajem bidakan. Gula batu ya dikucup, nasi ya ditaguk, taguk taros, bantes taros. Nggak tahu kada bisa bidakan kita. Jakanya kita tahu gula batu pacang molah behingos, kira-kira kada hakon ngucup. Itu cuman kakanak tuh kayak itu bang lah, bila mau gula batu wa 7, bila sorongin lain dah tapi 7, aneh juga, aneh itu bang. Bahira adalah bepadah akan-akan tuh bukti gak ada beilmu, dadanya bepadahnya jangan ada atau ada juga. Ini kada ranai abang muka ditalok kayak itu mahajan, ujung-ujungnya kandal atau kabab. Ada nama padahnya kan karena kada alim, kada pintar belum, kepintarannya belum diandaki Allah Ta'ala. Nah makanya bila hendak dapat ilmu, belajar. Guru bangil kenapa alim? Belajar, bujur-bujur sidin. Sampai-sampai sidin tuntung 10 tahun di Mekah itu ma'ajar diperintahkan pula oleh gurunya. Belajar selesai, je gurunya ma'ajar juga. Di Masjidil Haram disuruh ma'ajar. Guru bangil itu artinya saking luar biasa alimnya. Maka bersyukur benar kita orang Banjar nih ada berisi sosok ulama seperti beliau. Dan itu beliau masyhurnya di Banua orang, ada di Pulau Jawa. Bayangkan haul besar, haul akbar, berapa puluh ribu manusia atau bahkan ratusan ribu manusia berkumpul untuk mendoakan beliau. Itu ada di Pulau Jawa. Yang menghadiri kebanyakan orang Banjar. Tadi pagi Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf Pasuruan, beliau kan ceramah. Masya Allah kata beliau, kalau pengen melihat kota Bangil jadi Banjar ini saat haul Kiai Syarwani kata beliau. Bangil itu semuanya jadi orang Banjar semuanya kata beliau. Apa rata-rata datang orang Banjar, baru jauh orang Banjar. Kau mulai mana aja sekong, nyawa mulai mana aja, unda mulai Martapura aja sekong, kau mulai mana aja, mulai keluar aja sekong.
berhubungan ya kami ke sini aja. Baru jauh bukan Banjarwara. Nah, Bangil itu bila rata-rata Banjar, Tagipak Bahu Banjar, Sapa Sawatan Banjar. Itu tuh luar biasa benar. Orang Banjar paling banyak di hall Bangil, masya Allah. Karena merasa artinya gembira, bahagia, sekaligus bangga memiliki ulama seperti beliau ada di tanah Jawa. Bahkan tahun apa itu hall beliau sambutan gubernur tuh berdua. Pertama sambutan gubernur Kalimantan Selatan, yang kedua sambutan gubernur Jawa Timur. Jadi karena masing-masing kepala daerah ini merasa memiliki. Kami juga gubernur Kalimantan Selatan merasa memiliki karena beliau aslinya dari provinsi kami. Jarnan Jawa Timur kami merasa memiliki juga karena dakwahnya beliau di sini. Sama pada merasa memiliki. Nah itu luar biasa benar. Manfaat hidupnya Guru Bangil. Datang ke benua orang membawa manfaat, membawa barokah. Ini patut ditiru. Ini datang ke benua orang, ya Allah, pengumuman orang di masjid. Malam inilah kurungan hayam pisit-pisit. Tuh si Ano tuh ada dari kampung. Nah itu ngarannya mulai camoh datang ke benua orang. Nanti Guru Bangil membawa barokah datang ke benua orang, membawa manfaat, menebar ilmu ada di mana-mana. Kealimannya diakui, masya Allah. Kadada membawa perpecahan ke benua orang dada. Karena sosok Guru Bangil itu khumul, ketujuh menutup diri, kada senang, masyhur. Beliau senangnya betutup. Senangnya Guru Bangil itu mastur, betutup diri, kada hendak terkenal, tidak senang popularitas, tidak senang subscriber, ibarat orang wahine. Kada ketujuh lawan followers. Itu orang wahine, ngerti lah. Ngerti lah Guru. Kada ngerti ya. Followers, subscriber, jika di YouTube tuh kan hendak subscribe-nya. Bila orang memicik tombol lonceng itu kan makin banyak subscribe-nya, berapa puluh ribu misalnya. Jadi duit tak. Nah, followers di Instagram pengikutnya berapa puluh ribu misalnya. Artinya banyak pecintanya nih. Guru Bangil kada senang nang kayak itu. Sidin kada katuju model tampil-tampil nang dikenal-kenal orang tuh kada tuju. Sidin katujunya betutup aja gawian. Tapi ngarannya Allah ingin memperkenalkan kepada beliau di mana sosok mutiara nang terpendam di bawah tanah. 7 lapis bumi sekalipun andakannya namanya mutiara, namanya intan, namanya berlian, tetap berharga tinggi. Saatnya dimunculkan ke permukaan, maka terkenal juga akhirnya. Tuhuk sidin betutup tetap dipaksa oleh Allah. Saatnya ikam terkenal. Nah nang ini kadang kau ditolak lagi pian. Bila orang tuh sudah diperkenalkan oleh Allah, ini kadang kau ditolak lagi. Amun saurang hendak terkenal itu luput. Ambil kamera berhadapan, baju git batilanjang ninto kehendakan terkenal. Nah itu hungang. Kehendakan terkenal, kehendakan dipuji orang, kehendakan dipinandui orang, luput nang kayak itu. Tapi lamun kita betutup, dulunya orang kada kenal. Tiba-tiba ada satu jalan diperkenalkan oleh Allah. Nang kayak Guru Bangil tuh, betutup, nang memperkenalkan siapa? Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid ulama masyhur, ulama muridnya banyak, tamu-tamunya banyak. Kiai Hamid nang membuka kewalian Guru Bangil. Bah dibuka Kiai Hamid, napa ada terkenal lagi. Padahal sidin awalnya kada hendak, tapi Allah memaksa supaya sidin terkenal. Nah itu kan apa lagi. Makanya jaral marhum Guru Zuhdi Bahari iwak harwantonya wajah mun becungol pikirakan nurang jasidin. Bujuran iwak harwanto bila becungol pikirakan nurang. Ada na hendak membanjuri, ada na hendak mangacari, ada nama numbak, ada nama midiki pakai sinapang angin. Nah paling parah satrom buhannya. Itu kada betah lagi dah. Bila mau karena satrom to pasti tak balik-balik to bang dah awak. Ini risiko haruan becungol. Itu tuh paham lebihan. Risiko orang terkenal dibanding orang kada terkenal itu lebih nyaman nang kada terkenal. Makanya Kiai Hamid tuh berucap enaknya ya seperti Syarwani. Dia itu tidak dikenal orang.
Mastur, beda dengan saya. Saya ribet, saya repot, setiap hari mengurusi tamu, setiap hari mengurusi urusan itu dan ini. Karena Ki Hamid itu dipilih Allah masyhur. Guru Bangil santai. Kiai Hamid bercita-cita andaikan aku seperti Syarwani. Itu orang bahari, kadada orang barabut panggung. Barabut panggung tuh kadada. Bila mau barabut panggung itu ketahuan, berarti hatinya berpenyakit. Apalagi sampai caci maki sesama ulama. Guru fulan tuh ke ini, menyembati. Si anu tuh nang ke ini. Apa maksudnya? Bila menyembati karena memang bahiri, berarti hatinya rahatan rigat. Berabut panggung ngarannya berarti kehendakan terkenal, hubbul jah, hubbur riyasah, hendak berabut pangkat, berabut kedudukan. Wala'iyadzubillah min dzalik. Mudahan Allah bersihkan hati kita berataan. Kalau orang memang berdakwahnya ikhlas karena Allah, apapun yang diberikan Allah kepada inya, pasti inya menerima dengan lapang dada. Oh ini jatah inya nang ke ini, risikonya pun berat. Oh jatah aku nang ke ini, risikonya pun taringan. Itu orang ikhlas. Kalau nak ada ikhlas pian, iya nang macam-macam cara tuh dihalalkan. Berbagai macam cara dihalalkan. Yang penting seorang bisa maju. Luput nang kayak itu. Nah, naudzubillahi min dzalik lah. Coba kita belajar kepada sosok Guru Bangil. Ikhlas dalam menyampaikan dakwah. Ikhlas, bujur-bujur ikhlas beliau. Mendidik anak murid kayak apa Sidin? Mengajarnya nang kayak apa? Ikhlas ini yang paling penting. Dan cahaya keikhlasan itu pian, dasar bujur-bujur kelihatan dari jiwa seseorang yang Allah letakkan ikhlas di dalam hatinya. Beda lawan nang ada ikhlas. Makanya dalam dakwah itu sebujurnya kata Habib Zain bin Smith, tidak memerlukan lidah yang fasih. Dalam berdakwah itu yang diperlukan hati yang ikhlas. Kalau hati yang ikhlas, muncul dakwah itu dari hati yang ikhlas, maka nasihat Anda akan mudah masuk ke hati-hati kaum muslimin. Tapi sebegitu indahnya Anda menata ucapan, tapi hati Anda kotor, hati Anda masih menginginkan duniawi, indah kata-kata yang Anda ucapkan, hanya sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak membekas di dalam hati orang lain. Itu yang terjadi. Nah selama ini kita berdakwah, kenapa dakwah kita tidak membekas di hati kaum muslimin? Kenapa dakwah kita ini kadang-kadang kelihatan bekasnya? Mungkin karena kita kurang ikhlas. Mungkin karena kita kurang ikhlas. Maka kita belajar, tampolo kita mahauli Guru Bangil. Belajar kita bagaimana ikhlasnya beliau. Bercerita tentang keikhlasan pian. Bahari di wadah kami ada tuan guru. Super ikhlas. Bahari Sidin badiam di Tanta, Kecamatan Tanta, Parak Tanjung. Ngaran Sidin tuan guru Kiai Haji Hasan bin Mukri. Haji Hasan, tuan guru Haji Hasan ini ikhlas banget berdakwah. Ya Allah, jangan pian kira nang hadir mendengari Sidin baca kitab to orangnya puluhan ribu. Jangan. Bisa Sidin rajin bebacaan orangnya berdua, bertiga. Itu coba ikhlasnya Sidin. Tetap menggelegar semangat menyampaikan ilmu. Amun ulun nginto seulun liburkan sakale. Berbaikong dan datang berduaan je guru kami bulikan je bukan mudah dosah belajaran kita. Ini mun ulun nang kada ikhlas deh. Tapi beliau tetap baca sifat 20. Menggelegar Sidin menyampaikan. Antara orang banyak dengan orang sedikit penyampaiannya kada berbeda. Ikhlasnya luar biasa pian. Mana Sidin kada panyarikan, lemah lembut, santun orangnya. Allah berikan karomat waktu Sidin hidup. Sampai meninggal dunia diberikan karomat. Lagi hidup napa karomat Sidin? Sidin tulak bercaramah bebolang. Kada behilem berarti. Karena bebulang behilem apa? Merok hilem. Maka bulang ganal pada hilem. Rajan lah bulang ne. Lah ibarat bulang halus gen. Kada kaju nyusopakan hilem. Maka Sidin bebulang. Bayat hak sampai di Tanjung. Di Rajia sekalinya. Di Rajia rupanya hanya tugas kalau
anu marajia tuan guru nek singgah aja pian melanggar ije sidin salah aku pang kada behilim bujur aja ngaku wae sidin kan. Nah akhirnya anu turun sidin aku je sidin nak caramah ke sana jebuhannya ada awak pindah motor pian kami tilang bekujik sidin tulak bojik bulik sidin pada caramah sabida motor sidin masih ada tengah timbuk sekalinya apa polisi kada kau mengitar sabida super duluk tu dah kau mangkat ba-4 ba-5 ada mangkat dah kau ba-4 ba-5 9 berarti kan kau mangkat berikit sapidanya berikit tengah timbuk. Wah itu tuh karamat sidin imbah sidin datang aja polisi bawa sabida motor pian sidin bulik lagi. Itu rahatan sidin hidup dah. Ibarat di Martapura Bahari sesamaannya almarhum Guru Rosyad lah. Guru Rosyad Bahari kayak itu juga tak. Sabida motor berikit. Nah pas sidin meninggal itu pian karamatna luar biasa. Jam 10 malam sidin meninggal, jam 10 esok hanyar dimandi. Tangan sidin lamah bener. Awak sidin lamah kayak orang kada mati. Mun orang mati itu jam 10 malam mati, jam 10 isok mandi pasti kajung seikungan. Coba ha. Kira di Sungai Cukani kayak itu kakada kah? Nang mati jam 10 siang esok hanyar mandi. Karas kada? Karas pasti itu normal manusia kayak itu. Tapi sidin lamah kayak orang kada mati. Tangan dia nah nyaman banget di limbah-limbah kayak ini nah. Kayak orang kada mati bang. Liwar lamahnya. Itu karomat ngarannya. Berkat napa? Hati sidin tuh nalamahan, ikhlas. Itu berkat ikhlas Allah Ta'ala beri kelebihan nang kayak itu. Hantu kisah orang Bahari pian wadah kami. Kita nih dengar wara sambil belajar. Itu maksudnya. Jangan dengar nganga-nganga. Diamalkan kadang begematan jadi orang ikhlas tuh nah. Begemat jadi orang ikhlas. Nah kayak apa caranya kita nih supaya ikhlas? Begematan. Tiru kayak apa Rasulullah berdakwah Bahari. Nabi berdakwah uyuh, seorang uyuh. Begamatan uyuh ini dinikmati. Dinikmati gitu nah. Uyuh dinikmati. Guru-guru kita mengajarkan supaya ikhlas. Di antara caranya satu, jangan memasang tarif dalam berdakwah. Itu salah satu cara mengajarkan ikhlas. Yang kedua, guru kita mengajarkan bila orang memberi itu jangan langsung dibuka. Itu malah jari ikhlas. Kena aja guru kita amun ikam imbah orang memberi lalu ikam buka langsung lo kok ikam jara aja sidin. Itu kan ikhlas lagi ngarannya. Yalah misalnya nih imbah acara wadah guru itap nih. Misal lalu diunjuki guru itap misalnya nih hadiah nih. Baya-baya tuntong hilang guru itapnya lu buka langsung. Meitehe uyuma aja maka sedikit aja misalnya kan kayak itu misalnya deh Maya membuka uyuma aja sedikitnya aku ingatakan hadu deja bila guru itap mau undang ku alasan macam-macam padahal ku hibak jadi ya sudah hajar kan kada ikhlas lah itu gara-gara seorang membuka berdahulu jadi guru jangan kayak itu bila orang mau unjuki jangan dibuka kumpulakan. Kalau kawaja sidin ikam bulan-bulan maulid tuh sebulan dan tulak dasar jangan dibuka buati dalam kotak buati orang bahadiah buat jangan dibuka mbah sebulanan nyar dibuka kecuali betul orang betok bestempel tapi nando makanya mengkawa jangan bestempel pian sekira-kira orang kawa ikhlas nah itu jadi kada tahu lagi nang orang memberi berapa itu kada tahu lagi kawaman maatur hati dintu orang nyawa ini kada kawa kada pang pasti sangwi orang pian pasti ada itu ada lagi nang kada bisa menyangui itu berataan menyangui pasti disangui orang itu pasti sudah itu kada kawa kada disangui itu sudah pasti itu zaman wahini ini pasti disangui orang. Nah oleh karenanya kita aja lagi bisa mengatur hati kayak itu nah pasti disangui orang tuh kada kawakade itu ada itu bujuran tak pasti disangui orang berapa kali memuliki cak moh aja buatnya gini
Ada itu tuh mah atur hati tuh kayak itu guru melajari sehingga bujur nang disampaikan Imam Haddad tuh nah dituruti. Nahnu ahlu baiti Rasulillah kata Imam Haddad la natlub wala narud wala naddakhir. Kami kata Imam Haddad keturunan Nabi Muhammad punya prinsip ada 3. Dan ini kada hanya dipakai oleh anak cucu Nabi Muhammad. Kita yang muhibbin kepada anak cucu Nabi Muhammad harus meniru ini. La natlub, kita kada boleh minta. Kada boleh minta, ada boleh. Minta tuh kada boleh. Bila mau undang aku seinilah. Udah boleh itu. Udah boleh apalagi ulun pribadi diharamkan itu. Kada boleh minta. Yang kedua wala narud, kita ada boleh menolak. Bila orang beri sambut. Itu jangan betul tunjulan. Ini betul tunjulan jangan jangan kada ya han. Jangan kada ujungnya mambil. Itu tuh rumusnya meminta kada, menolak kada. Rumus yang ketiga jangan menumpuk. Mun seorang sudah banyak dapat itu dan ini jangan ditumpuk, beriakan sampai nisabnya jakatiakan, sampai waktunya sedekah keluarkan sedekah, bagi-bagi, khususnya turuti akhlak Rasulullah wa huwal abus syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Nabi sayang lawan anak yatim dan janda-janda, berbagi nah wan yatim wan janda, berbagi nih diprioritaskan nih anak yatim wan janda-janda nih. Jangan disia-siakan pian. Keberkahan nang gonol, rahmat Allah nang ganal apabila kita mau menyantuni anak yatim dan janda-janda. Tapi jangan berpilih. Artinya tuh barata aja janda nang kayak apa kabari taros. Nang ini bayi janda na anom bihiman merhatikan. Udah nantuha ada tapi dihirane. Janda nang si jakam nih ucap janda kembang. Lawan si jatuh. Jatuh tuh janda tuha. Jadi jar janda kembang, oh matuha aja. Pian adalah dibari si ano jar duit. Dede aku janan tuha. Ulun maka saben bulan disantuninya. Aleh janan tuha. Kau warale dibarinya. Aku dede bapaleh berarti Pak Haji ini bari ija. Nyata, mun si jakem ni mana bunges ba anak kada. Patut aja bang. Menantuha tuh nang apa? Ini ngarannya kada ikhlas. Turitilah Rasulullah ngarannya janda disantuni berataan. Disantuni berataan. Apakan lagi, ampun maaf, yang janda itu anak cucu Nabi Muhammad. Keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah, kebetulan beliau janda, memiliki anak yatim, perhatikan bujur-bujur. Itu sorga menanti Anda. Sorga menanti Anda. Ada satu cerita. Ini cerita nyata. Pada zaman dahulu, ada keturunan baginda Nabi SAW yang disebut wanita Alawiyah. Wanita Alawiyah ini hidup ada di kampung orang lain, di perantauan. Kemudian beliau suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak-anak, beberapa orang semuanya anak yatim, halus. Jadi anak yatim ini kelaparan, kemudian si janda ini pun berusaha untuk mencari makan. Tiba-tiba wanita Alawiyah yang mulia ini mamaraki lawan orang alim, nang ahli tauhid, orang alim, orang Islam. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ulun wanita Alawiyah. Bujur leh je gurunya tadi. Kalau ikam bujur-bujur wanita Alawiyah, bahasa kita mun ikam bujur-bujur ipah, bu diakan nah. Jar si tuan guru tadi. Aku hakon lain bentuk ikam jar. Asal ikam membuktiakan ikam bujur-bujur ipah. Jarnya nih. Mbah itu bibini tadi menjawab, kayak apa ulun membuktikan bahwa ulun ipah, sedangkan di sini saksinya kadada. Karena ulun nih hidup di perantauan. Laki ulun hanya meninggal, orang lain kadada kenalnya lawan ulun. Kayak apa ulun membuktikan bahwa ulun ipah? Oh, mau kada kau membuktikan, maaf, ulun kada kau menolong. Jana alim tadi. Singkat cerita, si wanita janda ini pun membawa anak-anak yatimnya mencari pertolongan yang lain. Ternyata si beliau ini bertamuan dengan orang Majusi. Orang Majusi menyembah api, orang kafir. Lalu tatamu si Majusi,
Ujar si bibi ini tadi hakon lepian menolongi ulun. Ini anak ulun kelaparan. Ini nak ulun kami sekeluargaan lapar banget sudah. Aja majusi masuk pian. Masuk makanan di sini. Bahkan pian kalau hendak guring ini ada kamar kosong. Ada ruangan yang kosong dan itu lebih nyaman. Kami sekeluargaan ada tempat di muka sana. Biar pian tempati beserta anak-anak pian. Kami ikhlas ridho. Ternyata pian keberkahan si majusi menolongi anak cucu Nabi Muhammad SAW ini, ternyata samalaman di malam yang sama itu kedua-duanya mendapatkan kabar dari Nabi Muhammad SAW. Si alim dapat kabar dari Nabi, si majusi dapat kabar dari Nabi. Si alim dapat kabar apa? Di dalam mimpi si alim ini melihat sorga. Melihat sorga, kemudian dalam sorga itu ada istana megah, mewah. Lalu bertakon, ya Rasulullah, istana ini ampun siapa? Ujar Nabi, ampun orang alim. Oh ya Rasulullah, di sini kada depan alim lain pada ulun. Ujar si lalaki na alim tadi. Oh iya kah ya Nabi? Mun ikam bujur-bujur alim, buktikan kealiman ikam. Dalam mimpi itu, dimamai Nabi. Buktikan kealiman ikam. Kada kawa Rasulullah, ulun membuktikan kealiman ulun. Kayak apa ulun membuktikannya? Nah, kayak itu juga tuh ya Nabi. Saat cucuku datang, ikam minta bukti. Ikam menyuruh membuktikan bahwa mana mun ikam bujur-bujur ipah. Ikam minta bukti kalau ingatlah ikam. Ingat Rasulullah, itu cucuku ya Nabi. Kenapa ikam minta bukti? Kenapa ikam kada menolong? Nyarahat kelaparan. Andaikan ikam menolong, nih istananya ampun ikam guru wae. Ujar Rasulullah. Nangis saya lagi. Guru ini tadi. Bapang Rasulullah istananya ampun siapa? Ampun orang sudah. Lain ampun ikam lagi. Ampun orang ikam bang kada nolong. Siapa ampunnya? Tuh ampun majusi. Bata kajut-kajut. Tuan guru dengar majusi dapat istana. Apa ada bangun guring langsung mencari di mana majusi yang disambat oleh Rasulullah dalam mimpi. Ternyata batamuan. Majusi, ikam adalah menyimpan jah. Salah bahasanya. Inggih apa ngarannya? Adalah di wadah ikam ni bibinian 4 berdiam lawan anak-anak yatimnya. Ada aja majusi tuh nah di belakang situ kami sediakan ruangan, makanan yang cukup, nang nyaman. Sini nah aku maharagunya. Stop aja majusi. Berapapun ikam meminta membayari kada pacangku bulikakan. Kenapa majusi? Aku sudah merasakan keberkahan maharagu anak yatim dan maharagu wanita nang mulia itu. Ujar majusi. Apa keberkahannya jana alim tadi? Ternyata ujar majusi menjawab, imbah aku menolong itu malam tadi, aku langsung melihat tempatku di dalam sorga. Aku melihat aku diberikan oleh Nabi Muhammad istana yang megah. Istana megah itu berkat aku menolong wanita itu dan anak-anak yatim tersebut. Aku diberikan istana tersebut. Maka bangun dari guring, aku sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Aku sudah Islam wahai guru. Aku sudah Islam dan istana itu ampunku Jasidin. Alhamdulillah itu berkat menolong anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan janda anak cucu Nabi tapi janda dan memiliki anak yatim ditolong oleh orang majusi, langsung diberikan Allah Ta'ala istana di dalam sorga yang megah. Itu berkat menolong pian. Nah, makanya begambat menuruti akhlak baginda Nabi SAW, menolongi bubuhan janda-janda anak-anak yatim itu diprioritaskan. Jo orang wahinelah berbagi-bagi itu pian lan bubuhan sidin itu utamanya. Cuma nyatakan tadi jangan bapilih. Bila bapilih itu berarti kada ikhlas. Kada kau nuruti guru bangil. Seteng genah pampihan. Nah jadi sosok guru bangil ini ikhlas banget orangnya. Dan beliau banyak memiliki karamat yang luar biasa. Banyak memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaannya guru bangil, beliau termasuk min ahlil kasyaf. Beliau mukasyif, orang yang kasyaf. Arti kasyaf itu tak buka hijab, beliau bisa mengetahui macam-macam. Bahkan bila ada orang bertakun, kadang-kadang guru bangil itu sudah menjawabnya, ini jawabannya ada di kitab ini halaman saanu baris saanu. Orang kada bertakun belum nan datang nih, hanyar datang. Nih kamu nih hendak bertakun nolong oleh, nih jawabannya kitab ini halaman saanu baris saanu.
Itu saking kasyapnya guru Bangil. Kalau kita mencari akan kitabnya Haji Minik ada debat-debat. Takut nih orang tuh kitab mana guru andakannya? Iya aku cari kitabnya aja. Ada tahaba nah di mana baris mana andakannya ada tahaba. Andakan kitabnya ada tahaba apalagi barisan yang di dalam mungkinnya jauh banget kita nih lah. Jadi luar biasa benar sosok guru Bangil. Alhamdulillah kita diberi Allah Ta'ala ulama seperti beliau. Mudahan Allah Ta'ala jadikan ada pengganti-pengganti yang seperti beliau. Masyarul muslimin rahimakumullah, hingga sinilah naulun sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa pian petik, ada manfaat yang bisa pian ambil dari apa yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir panjang umur, sehat walafiat, kabul barataan hajat. Namana belum kawin mudahan lakas kawin, namana belum beranak mudahan lakas bisi anak, mudahan anaknya barataan salihin salihat. Mudah-mudahan di sini namana tahutang lakas lunas. Mudahan berataan hidup beriman, meninggal pun dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Nah itu di hadapan situ ada orang berjual foto kalau tuh asisten ulun tuh menjual tuh. Itu nah di meja itu, nah itu foto cetakan resmi majelis kami, karena kami sekarang rahatan membangun majelis dan memerlukan biaya yang cukup ganal, dan salah satu ikhtiar kami mengumpulkan dana dengan cara menjual itu foto, dan itu foto resmi cetakan majelis kami, duitnya untuk majelis. Jadi pian membeli itu berarti sambil beramal. Nah itu tuh nang di muka sini fotonya kada balaminating, nah ada di hadapan sini nah itu takut nija berapa harganya situ, jangan pandang fotonya, pandang orangnya. Nang nanje guru tadi mulai muka sahrukan kayak itu kah? Mulai belakang sahrukan le, sekali mulai muka apa? Amitabh Bachchan kayak itu kah? Nah hingga sinilah naulun sampaikan, minta ridho minta halal. Terima kasih kehadiran pian-pian berataan. Insyaallah besok malam acara di mana? Angkasa, di Angkasa RT 1. Besok malam acara di iyalah acara umum kah pribadi kah? Mau ulun tersambet nih besia pribadi jingkeram. Nanda tong 20.000 timbul bahasa dia nang 2.000 habisam. Jadi malam besok insyaallah kita bertemu kembali. Ulun masih berada di sekitaran sini insyaallah. Hingga sinilah naulun sampaikan, minta ridho minta halal. Kalau ada salah khilaf, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama atau tausiah yang disampaikan oleh Guru Muhammad Yanur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Acara selanjutnya yaitu tahlil untuk haul yang ke-34. Maulana Syekh Al-Arif Billah Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Untuk tahlil ini kami mintakan yang memimpin kepada guru kita bersama, Guru Ahmad Tabrani, dan juga yang memimpin doa haul kami mintakan kepada Ayahanda Guru Ibrahim Syah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Abdul Zikri ba'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, ala sayyidina
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna ya maulana li alaika dzakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa anil harami ma'sumin wa bil jinani muna'amin. وبالجنان منعين نيران مبعدين إلى وجهك وجه نبيك سين محمد بناظرنا متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيده ولا سبيلا وأثبتنا الله على قراءتنا هذه وغيرها صوبا جزيلا أجر منك عظيما تقبل منا ببركتك وكرمك وقبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم اياه نساء وما قرنا وقبلنا له زيارة بشرف الأكرام صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل وصحابه القرابة التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناه هنا بسببهم وطول القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم ممن أنت معنا باسمه يا رب العالمين خصوصا إلى أرواح أبويا الشيخ بنير ثم إلى أرواح من ضاجهم وقرأهم وأموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكنا وأيها في جناتك وبحلنا رضوانك ودار كراماتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم صالح أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهني الله بغفله ولا تأخذنا غيره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليه حي وعمتنا عليه مميت وبعثنا من قبورنا يا باعث ومنفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا النبيين والمرسلين والملائكة المقربين كرب وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولية لله مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وأينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا رب العالمين ثم إلى أرواح أهل المعلى والسبيكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna minkum taqabbal ya karim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa penutup untuk mengambil berkah kepada para habaib yang berhadir, kami mintakan kepada doa penutup ini untuk yang membacakannya kepada Habib Ahmad Bahasyim. Waktu tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali kamala nihayatil kamalika adada kamalihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa na'ladika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Dengan pembacaan doa penutup tadi maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini.
ini. Marilah kita sama-sama menyudahi acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah, kita diundang acara pada hari Senin atau malam Selasa tanggal 26 September 2022 atau 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Waktunya sesudah Isya, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Langgar Nurul Hidayah, Jalan Citrawati, RT 5, Desa Makmur Mulia. Adapun penceramahnya insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Mustafa Al-Haddar dari Martapura. Demikian undangan ini kami sampaikan atas nama pengundang